Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Alam Saputra. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro, NIM 21053661528. Saya berasal dari kelas atau offering Pendidikan Agama Islam, yaitu PAI offering E31. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam, yaitu mempresentasikan hasil PPT sesuai dengan materi dari bab 7 sampai selesai. Di sini saya memilih yaitu materi tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam, kemajuan iptek pada masa silam sebagai tantangan umat Islam masa kini. Nah, pada topik bahasan kali ini, saya pertama yaitu membahas tentang peradaban Islam, yaitu tentang peta penyebaran Islam. Yang kedua, saya akan menjelaskan kemajuan iptek oleh ilmuwan Muslim. Nah, di sini saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena keterbatasan waktu, yaitu maksimal 20 menit. Di sini saya menjelaskan hanya Al-Hawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi, dan bidang-bidang keilmuan yang telah bercabang luas dari penemuan ilmuwan Muslim pada masa silam. Dan yang ketiga yaitu saya akan membahas topik penting pada pembahasan kali ini, yaitu tantangan umat Islam masa kini dari ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan oleh ilmuwan Muslim pada masa silam. Nah, pada layar ini menunjukkan bahwa peta penyebaran Islam. Islam merupakan agama paling banyak pengikutnya atau pengikutnya di dunia, yaitu berkat para nabi dan khususnya Nabi Muhammad dan para sahabat dan para khalifah. Nah, di sini awal mula agama Islam yaitu dari Arab Saudi, yaitu awal-awal Nabi Muhammad. Lalu para sahabat menyebarkannya di penjuru dunia, yaitu khalifah-khalifah. Nah, yang paling kita ketahui yaitu peradaban agama Islam yaitu menyebar di benua Afrika, benua Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, yang paling terkenal yaitu di benua Afrika, khususnya adalah negara Mesir. Negara Mesir merupakan pintu bagi penyebaran Islam di benua Afrika. Mengapa demikian? Karena Mesir yaitu berbatasan langsung dengan Saudi Arabia, yang menandakan bahwa Mesir jika kedatangan para khalifah untuk menyebarkan agama Islam yaitu langsung ke tanah Mesir, tidak untuk bercabang ke mana-mana. Nah, contoh peradaban Islam yang di Mesir yaitu dinasti Fatimiyah yang paling terkenal itu, dan dinasti Abbasiyah, tidak banyak-banyak contoh ya. Dan di Eropa yaitu dinasti Andalus. Atau misalkan yang paling terkenal di dinasti Andalus yaitu bangunan Istana Al-Hamra. Itu adalah istana paling megah di Andalusia, peninggalan penyebaran agama Islam di Andalusia, dan merupakan bukti bahwa Islam pernah berdiri di Eropa. Di mana letaknya? Yaitu di negara Spanyol. Nah, di Turki juga ada Turki. Ya, yang paling terkenal bangunannya adalah Masjid Hagia Sophia yang hampir kemarin itu dijadikan gereja dan alhamdulillahnya dijadikan masjid kembali oleh Presiden Turki, yang pada hari itu sholat Jumat pertama didatangi oleh banyak sekali umat muslim, subhanallah. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang tetap menjadi masjid yang megah untuk tempat ibadah umat muslim di Turki. Nah, misalkan di India juga ada sebuah kerajaan di India yaitu Kerajaan Mughal. Nah, Kerajaan Mughal ini memiliki bangunan peninggalan yaitu eh, Taj Mahal. Ya, Taj Mahal merupakan bangunan peninggalan peradaban Islam pada masa silam. Dan penyebaran Islam juga sampai Cina, sampai Jepang, sampai Korea, sampai Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Nah, sangat luar biasa sekali. Nah, ini adalah contoh bangunan peradaban Islam, peninggalan peradaban Islam pada masa silam, yaitu ini gambar pertama ini adalah gambar Masjid Hagia Sophia di Turki atau di Istanbul, Turki. Nah, ini merupakan peninggalan dari zaman Turki Utsmani, Turki Utsmani ya.
yaitu merupakan masjid paling megah dan masjid paling besar di Turki pada zaman itu. Nah, yang gambar kedua yaitu adalah gambar Istana Al-Hamroh di Andalusia. Nah, Istana Al-Hamroh ini merupakan peninggalan dari dinasti Andalusia yang berada di Spanyol, yang merupakan bukti bahwa Islam pernah jaya di Spanyol dan ditandakan dengan istana ini dan dinasti Andalusia sebagai sejarahnya. Dan juga kita tidak lupa peninggalan tentang pendidikan, yaitu Universitas Islam terbaik dunia atau universitas ya bisa dibilang tua, tetapi bukan yang tertua tapi tua ya, yaitu di Kairo, Mesir, yaitu Al-Azhar University, yaitu Universitas Al-Azhar yang merupakan universitas Islam terbaik di dunia, peninggalan peradaban Islam pada masa keemasan pendidikan. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang menuju ke pembahasan kemajuan iptek. Nah, dari gambar pertama kita mengetahui bahwa ilustrasi tersebut merupakan ilustrasi rumus matematika. Nah, kita berbicara matematika langsung teringat pada ilmuwan muslim Al-Khawarizmi, yaitu penemu aljabar, algoritma, trigonometri, dan lain-lain. Nah, yang kedokteran ini ilustrasi kedokteran, yaitu kita ingat bahwa Ibnu Sina merupakan bapak kedokteran, yaitu bapak kedokteran penemu ilmu bedah. Ilmu bedah yaitu yang dulunya merupakan suatu hal yang sulit untuk penyembuhan, yaitu Ibnu Sina menemukan metode ilmu bedah untuk menyembuhkan penyakit di dalam tubuh yang sulit jangkauannya pada masa itu. Nah, lanjut. Nah, kita akan beralih ke video YouTube, yaitu tentang 7 ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia. Assalamualaikum Sobat Picasso, selamat datang di channel Picasso Rocks and Carpet. Pada masa dinasti Abbasiyah, tepatnya antara tahun 780 hingga 1258 Masehi, Islam pernah mengalami masa-masa keemasan, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Di era tersebut masih tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga sarana untuk mengkaji ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Antusiasme umat Islam untuk mengkaji ilmu pengetahuan telah melahirkan berbagai tokoh cendekiawan yang piawai dalam berbagai ilmu, baik di bidang kedokteran, matematika, maupun kimia. Berikut Picasso Carpet telah merangkum 7 ilmuwan Islam yang berjasa dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina atau di dunia barat lebih dikenal dengan nama Avicenna merupakan filsuf Islam sekaligus ahli pengobatan modern yang lahir di Persia pada tahun 980 Masehi. Selain menjadi filsuf dan dokter, Ibnu Sina juga menulis sekitar 450 buku tentang ilmu medis. Karya Ibnu Sina yang paling terkenal berjudul Qanun Fitih yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Book of Healing atau The Canon of Medicine telah menjadi rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Oleh sebab itu Ibnu Sina disebut sebagai bapak pengobatan modern. Di mana ketika di dunia barat masih mengenal penyakit sebagai wabah yang disebarkan oleh tukang sihir, Ibnu Sina telah menemukan cara pengobatannya secara modern. Yang kedua, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan matematika yang memiliki jasa besar bagi dunia ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan simbol-simbol bilangan 1 sampai dengan 10, di mana sebelumnya simbol-simbol bilangan tersebut menggunakan angka Romawi. Di dunia barat, Al-Khawarizmi lebih dikenal dengan nama algoritma. Al-Khawarizmi banyak menemukan konsep-konsep dalam ilmu matematika yang hingga saat ini masih tetap dipelajari, antara lain konsep aljabar dan konsep algoritma. Yang ketiga, Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu di dunia barat dan Eropa lebih dikenal dengan nama Jaber. Jabir merupakan ilmuwan kimia yang berasal dari kota Tus, Iran, dan telah menulis 500 judul buku yang menjadi rujukan dalam ilmu kimia. Salah satu karyanya yang paling terkenal berjudul Al-Hikmah Al-Falsafiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan berjudul Summa Perfectionis. Jabir juga ilmuwan pertama yang menemukan beberapa unsur dan senyawa kimia. Terdapat 19 unsur yang telah berhasil ditemukan oleh Jabir, diantaranya asam belerang, natrium karbonat, potasium karbonat, dan sepuh. Zat-zat kimia tersebut merupakan zat yang sangat penting dan menjadi dasar perkembangan peradaban pada abad 19 dan 20 di bidang kimia, farmasi, pertanian, dan lain-lainnya. Yang keempat, Al-Batani. Al-Batani di dunia barat dikenal sebagai Al-Batanius, merupakan seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab pada masa Bani Abbasiyah.
Battani merupakan ilmuwan yang sangat berpengaruh terutama di bidang matematika dan astronomi. Salah satu pencapaian terbesarnya yang terkenal adalah tentang penentuan sistem tahun Syamsiah atau tahun matahari. Berkat pertemuannya itu, masyarakat modern sekarang ini dapat mengetahui bahwa satu tahun berjumlah 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Di bidang ilmu matematika, Al-Battani juga memberikan kontribusi yang besar dengan menemukan beberapa persamaan trigonometri. Salah satunya berhasil memecahkan persamaan sin X sama dengan A cos X. Al-Battani juga menemukan titik aphelium, yakni titik terjauh bumi saat berevolusi mengelilingi matahari. Seorang astronom Inggris, Joseph Angelo, menegaskan bahwa ringkasan pemikiran Al-Battani dalam kitab Aziz masih digunakan sebagai pedoman dan memberikan banyak pengaruh pada bidang astronomi dan astrologi barat. Yang kelima, Ibnu Rashid. Ibnu Rashid atau yang lebih dikenal dengan nama Averroes merupakan filosof, ilmuwan, dan ahli ilmu fikih pada masa Bani Abbasiyah. Di negara barat, Ibnu Rashid dikenal sebagai sang komentator terbesar karena Averroes sering mengomentari filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen pada abad pertengahan. Selain sebagai seorang filsuf, Ibnu Rashid juga merupakan dokter, ahli hukum, dan ahli matematika. Pada masanya, banyak orang yang mendatangi Abu Rashid untuk mengkonsultasikan masalah hukum dan bidang kedokteran. Hampir semua karya Ibnu Rashid diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani, sehingga kemungkinan karya-karya asli Ibnu Rashid sudah tidak ada. Yang keenam, Sabit bin Qurrah. Sabit bin Qurrah merupakan ilmuwan Islam di bidang matematika dan kedokteran dan disebut mengungguli semua dokter pada masanya. Bernama lengkap Abu Al-Hasan bin Marwah Sabit bin Qurrah Al-Harani, namun di negara barat lebih dikenal dengan nama Thabit. Sabit bin Qurrah merupakan ilmuwan yang menyempurnakan karya-karya Al-Khawarizmi. Jika Al-Khawarizmi menemukan konsep geometri dengan menguraikan persamaan pangkat 2 atau kuadrat, maka Sabit berhasil menemukan konsep geometri dengan menguraikan persamaan pangkat 3 atau kubik. Sabit bin Qurrah juga merupakan orang pertama yang menciptakan integral kalkulus atau diferensial kalkulus, yaitu sebuah konsep matematika yang sangat penting dalam pembangunan jembatan dan gedung-gedung pencakar langit. Sabit juga dikenal sebagai pendiri ilmu keseimbangan dengan karyanya yang berjudul Fi al-Karastun yang membahas tentang keseimbangan. Dijadikan rujukan dalam bidang ilmu mekanik, karya tersebut juga diterjemahkan ke dalam bahasa yang menjadikan buku tersebut sangat populer di dunia barat. Sabit bin Qurrah juga dikenal sebagai penemu ilmu statistik. Yang ketujuh, Al-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau yang lebih dikenal dengan nama Razis di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 hingga 930. Sejak muda, Ar-Razi telah mempelajari filsafat, kesastraan, kimia, matematika, dan kedokteran yang membuatnya dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. Sebagai seorang dokter utama di Rumah Sakit Baghdad, Al-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. Buku Ar-Razi yaitu Al-Judari wal Hasbah atau Cacar dan Campak adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Razi juga diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri, bukan wabah yang disebarkan oleh iblis atau tukang sihir. Demikian 7 ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia, semoga bermanfaat di Sobat Picasso. Nah, itu tadi merupakan video sekilas tentang 7 ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia. Sangat luar biasa sekali, yaitu ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa yang berhasil menemukan konsep terbaru dari ilmu pengetahuan yang berguna bagi umat Islam sampai masa kini. Ya, tidak berguna juga bagi umat Islam saja ya, maksudnya tidak hanya berguna bagi umat Islam, yaitu seluruh manusia di muka bumi pada masa ini dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan contoh 3 ilmuwan yang berpengaruh dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang pertama yaitu Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Nah, Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi ini atau biasa dipanggil al-Khawarizmi lahir di Al-Khawarizm. Ya, Al-Khawarizm yaitu sama dengan namanya, yaitu pada abad 780 Masehi. Nah, yang kedua yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina atau biasa dipanggil Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir
Agustus, yaitu tepatnya pada abad ke-980 Masehi di Uzbekistan. Nah, yang ketiga adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Al-Uzak Al-Farabi atau biasa dikenal Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini lahir pada abad 870 Masehi di Afghanistan ya, Afghanistan. Nah, lanjut. Nah, yang pertama yaitu Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Nah, Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi yaitu merupakan ilmuwan paling terkenal yang berhasil menemukan metode matematika khususnya aljabar dan trigonometri. Nah, penemuan lain yaitu yang paling terkenal yaitu penemuan angka huruf. Ya, penemuan angka oleh Al-Khawarizmi. Nah, selain matematika, Al-Khawarizmi juga sangat pandai dalam astronomi, yaitu penemu yaitu bidang A dan astrolabel A dan menyusun tabel bintang-bintang untuk mengetahui apa itu berapa jarak-jarak antara galaksi, yaitu khususnya bintang tersebut ya. Nah, yang terakhir yang pada bahasan ini saya tidak mengambil banyak, saya mengambil 3 saja yaitu algoritma. Algoritma yaitu biasa dikenal sebagai matematika dalam ilmu komputer, yaitu tentang bahasa komputer dasar. Nah, ini merupakan contoh angka yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Angka-angka ini yaitu dinilai sangat berguna sampai sekarang. Dan mengapa kok Al-Khawarizmi membuatnya seperti ini? Mengapa kok yang satu angels, two angels, three angels, four angels itu dibilang misalkan one angels itu dibilang satu dan two angels itu dibilang dua, itu karena dilihat dari sudut dari gambar ini. Nah, sudut ini untuk one angel itu adalah satu sudut yang terdapat pada angka 1 berarti dinamakan 1. Nah, ini untuk two angels itu mengapa kok dibilang 2? Karena sudutnya ada 2 sudut, yaitu 2, 1, 2. Nah, dan seterusnya yaitu seperti 3 angels, 4 angels, 5 angels, 6 angels, 7 angels, 8 angels, 9 angels. Dan zero angels itu tidak memiliki sudut. Nah, itu mengapa dia dibilang 0. Nah, lanjut. Nah, yang kedua yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina atau Ibnu Sina. Ibnu Sina ini merupakan ilmuwan yang paling terkenal yaitu menemukan ilmu bedah. Ya banyak orang yang tidak tahu ya, tapi memang Ibnu Sina ini sangat ahli dalam ilmu bedah. Yaitu sekaligus penemu ilmu bedah untuk dulu yaitu operasi darurat untuk ilmu bedah. Nah, yang kedua adalah logika dan metafisika. Selain kedokteran, Ibnu Sina juga yaitu penemu konsep ya dari metafisika dan logika. Logika ini khususnya yaitu filsuf. Nah, filsafat ya, tentang ilmu untuk ilmu, yaitu ilmu yang menciptakan suatu ilmu. Ya. Dan tidak jauh dari kedokteran, juga Ibnu Sina yang paling terkenal yaitu menulis buku yaitu Al-Qanun fi al-Tib atau buku kedokteran. Nah, ini merupakan kitab penyembuhan yang dibuat oleh Ibnu Sina. Nah, ini merupakan ilustrasi dari bukan ilustrasi sih. Ya memang bukunya ini yaitu buku dari Al-Qanun al-Tib itu tadi ya. Yaitu ini merupakan gambar dari anatomi mata dan penjelasannya ya. Saya tidak bisa bahasa Arab jadi tidak saya bacakan ya. Lanjut aja. Yaitu yang ketiga adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Al-Uzalak Al-Farabi. Nah, ini merupakan ilmuwan terakhir yang saya bahas pada video ini, yaitu tentang penemuannya yang sangat luar biasa, yaitu beliau menemukan atau penemu konsep yaitu filsafat, ilmuwan filsafat khususnya, yaitu ilmu filsafat dan logika. Selain filsafat dan logika, beliau juga ilmuwan
untuk ilmu politik atau yang biasa dihubungkan dengan kepemerintahan pada masanya. Nah, yang terakhir adalah penemu musik. Nah, jika kalian tahu, musik pertama diciptakan oleh Al-Farabi. Dulu merupakan musik yang menggunakan alat musik. Nah, ini merupakan penemuan Al-Farabi. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi musik yang diciptakan atau digagas oleh Al-Farabi. Nah, sungguh luar biasa ilmuwan muslim, yaitu banyak yang pertama kali menemukan suatu keilmuan yang sangat berpengaruh sampai sekarang, yaitu zaman modern. Nah, dari penemuan oleh ilmuwan muslim, kita bisa mengetahui banyak sekali manfaat yang kita dapatkan saat ini, yaitu penyebaran bidang ilmu. Misalkan Al-Khawarizmi penemu aljabar. Aljabar merupakan keilmuan matematika yang sangat berpengaruh atau sangat berguna bagi ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu komputer, ilmu statistika, sains data, fisika, biologi, kimia, teknologi, teknik, ekonomi, bisnis, nah farmasi juga ada. Yaitu semua matematika itu merupakan induk dari keilmuan umum ya, yaitu matematika, yaitu Al-Farabi apa itu Al-Khawarizmi. Nah, bahkan apa itu Mark Zuckerberg, yaitu penemu Facebook, Instagram, pernah berkata, saya mengidolakan Al-Khawarizmi. Dan lantas mengapa mereka mengidolakan saya? Padahal saya sangat mengidolakan Al-Khawarizmi. Tanpa penemuannya, jangan harap kita ada Facebook, ada Instagram, dan ada komputer. Itu kata-kata Mark. Nah, ini merupakan salah satu bukti sangat luar biasanya penemuan-penemuan dari ilmuwan muslim pada masa silam. Nah, ini merupakan penjabaran dari ilmu-ilmu yang telah ditemukan oleh ilmuwan muslim di zaman dahulu atau masa silam. Nah, sekarang kita bahas tantangan ya. Tantangan ini merupakan salah satu yang paling penting ya, tantangan ini. Nah, kita sebagai umat muslim yang hidup di zaman modern ya, ini tidak lepas dari tantangannya ini. Ya, tantangan dari perkembangan ilmu pengetahuan yang apa itu? Perkembangan dari ilmu pengetahuan yang telah berkembang dari zaman ke zaman. Nah, yang pertama yaitu yang paling sering terjadi yaitu hoax. Nah, hoax ini sering terjadi karena misalnya di WhatsApp misalkan ada pengirim gitu yang mempromosikan sesuatu yang berbau keuangan ya. Nah, itu bisa jadi penipu ya. Nah, karena misalkan kita disuruh transfer gitu tanpa data yang benar atau data yang jelas, itu merupakan salah satu penipuan. Kita harus berhati-hati ya. Jadi kita harus terus untuk mencari sumber informasi agar kita tidak terjerumus dalam hoax itu. Yaitu kita harus mencari sumber informasi ini ya. Nah, kita harus juga tantangan selanjutnya yaitu menerapkan ilmu tersebut. Misalnya sebagai umat muslim yaitu kita harus menerapkan ilmu-ilmu agama Islam ya. Contohnya fikih ya. Fikih merupakan hukum-hukum yang dijadikan umat muslim sebagai pedoman ya, dari Al-Quran dan Al-Hadis ya, fikih ya. Kalau ada yang lebih jelasnya yaitu mabadi' fikih. Ya, itu merupakan hukum-hukum Islam. Nah, itu merupakan kita misalkan sholat kita harus wudhu. Nah, bagaimana cara wudhu? Ya, itu kita harus belajar dari ilmu-ilmu fikih ya. Yaitu agar kita dapat menerapkannya dengan baik dan benar ya khususnya. Dan mengembangkan ilmu ya, contoh yaitu teknologi ya. Saat ini kita ada handphone. Nah, siapa tahu tahun depan handphone yaitu pakai apa itu handphone itu menjadi handphone yang lebih canggih. Misalkan kamera HP pada saat ini bitnya itu rendah, ya bisa jadi tahun depan bitnya akan berkembang menjadi bit yang besar. Nah, selain itu kita harus menjaga khususnya orang Islam, misalkan ilmu fikih ya, menjaga. Nah, banyak sekali hafiz Quran ya sekarang ya. Nah, itu menjaga Al-Quran agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Nah, jadi mengapa Al-Quran itu sangat aman? Karena Allah sudah menjaga Al-Quran ya, semenjak Al-Quran turun ya, sampai sekarang ya. Karena Al-Quran merupakan kitab sampai akhir zaman nanti yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad ya. Dan kita harus melestarikannya, khususnya budayanya. Nah, misalkan kita sekarang ya dihadapkan dengan budaya luar, yaitu banyaknya orang-orang yang salah menggunakan salah untuk mengagumi kebudayaan asing sehingga lupa dengan kebudayaan sendiri. Jadi kita harus melestarikan budaya sendiri dan kita harus terus untuk maju, yaitu khususnya dari budaya kita. Nah, dari semua ini dan poin ini, kita harus berpikir secara kritis agar kita tidak dibutuhkan oleh orang kafir dan terhindar dari penipuan. Jadi, kita harus berpikir kritis, berpikir logis, dan sistematis. Sistematis yaitu by date atau by data. Data apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu kita mencari sumber informasi. Nah, itulah tantangan yang paling umum untuk umat muslim saat ini. Nah, cara menghadapinya solusi yaitu menggali informasi yang tadi saya jelaskan dan berkomunikasi dengan orang berilmu ya, ini yang paling penting ya. Contohnya adalah guru kita ya, guru kita yaitu misalkan kita ada yang tanya atau misalkan kita kebingungan ya tanya kepada guru kita, karena kalau kita langsung menyimpulkan ya gimana ya, bisa jadi sesat juga ya. Jadi kita harus bertanya ke orang yang lebih berilmu atau ulama lah, atau misalkan ya minim guru ya, guru bisa dibilang ulama sih, ulama kan orang berilmu ya, jadi guru sama dengan ulama ya. Dan kita harus menuntut ilmu ya, sekolah, jangan kenal lelah ya, karena Islam menuntut kita untuk terus menuntut ilmu, karena ilmu bisa kita dapatkan di mana saja. Iqra ya. Al-Alaq ayat 1 sama ayat 3 ya, Iqra. Nah, maksud dari Iqra itu tidak hanya membaca dalam buku ya, yaitu membaca dari sudut pandang luar ya. Misalkan kita bersepeda kita tahu, bersepeda ini kaki kita harus mengayuh agar sepeda kita bisa berjalan ya. Itu ya yang dimaksud Iqra ya, dari surat Al-Alaq. Kita belajar dari realita. Nah, itu misalkan kita menanam tanaman. Bagaimana caranya kita menanam? Kita harus melubangi tanah agar biji kita bisa dimasukkan ke tanah dan ditutup dan disiram, dan kita tunggu beberapa hari sampai tumbuh. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari Iqra, dari Al-Alaq ayat 1 dan 3. Dan berpikir kritis, seperti yang saya tadi, agar terhindar dari penipuan oleh orang kafir dan hoax-hoax yang menyebar di mana-mana. Itu khususnya, yang paling penting itu. Dan terakhir itu membaca, mendengar dengan teliti ya. Itu jangan asal, oh iya, ya, tak ya. Dan ya tidak melihat kebenarannya ya gimana ya, susah ini. Nah, kita harus berpikir secara teliti ya, dan sistematis. Nah, itu agar kita terhindar dari hal tersebut. Nah, itu merupakan solusi-solusi penting yang harus diterapkan ya. Nah, kesimpulannya yaitu perkembangan Islam budaya di dunia memberikan pengaruh besar ya bagi agama dan bagi umat-umat di dunia. Karena hal tersebut merupakan sebuah patokan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan peran seorang ulama sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu dan teknologi pada masanya, atau perkembangan Islam yang khususnya ya dulu berkembang pada perkembangan Islam, yaitu pengembangan pendidikannya sangat baik ya. Perkembangan pendidikan oleh ilmuwan Islam memberikan pengaruh besar bagi perkembangan dunia. Jadi sebagai seorang muslim diharuskan menyikapi perkembangan ilmu dengan bijak, karena semakin pesatnya perkembangan maka semakin pesat juga tanda tanya yang masalah tertentu, atau tanda tanya setiap masalah tertentu, yaitu tadi kita harus berpikir kritis dan sistematis agar kita tidak mudah untuk tergoyah, dan kita harus terus untuk menuntut ilmu agar kita dapat menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada masa ini. Jadi sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, yaitu tadi ya, agar kita menjadi tahu tentang permasalahan itu, agar kita tidak oh iya. Nah, kita biar tahu salah dan benarnya, dan untuk menghadapi segala permasalahan yang terjadi. Oke, terima kasih. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.